wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia, saudara-saudaraku. Pada pagi hari ini kita akan sampaikan sebuah penjelasan yang sangat menarik dari seorang Vivi Julfikar terkait masalah polemik nasab. Ada istilah Syarif, Sayyid, kemudian Habib, Habibah, ada juga istilah yang namanya Syarifah, dan beberapa poin penting kenapa ada keturunan Nabi tidak dicatat di Robito Alawiyah ini akan dijelaskan secara gamblang dari seorang yang bernama Vivi Julfikar. Menarik ya. Dan ternyata ada yang keturunan Nabi itu tidak dicatat di Robito Alawiyah. Tapi ternyata yang dicatat di Robito Alawiyah itu justru yang banyak yang palsu. Ada sebagian yang asli yang mereka tarik-tarik, yang mereka ba'alawikan. Itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi saudaraku, sebelum itu saya sampaikan semoga kalian semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya yang baik ya. Sehat lahir dan batin tentunya, mudah-mudahan ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah. Kemudian diberikan usia umur yang panjang yang penuh barokah, dan kemudian mudah-mudahan diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Untuk selama di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selama di akhirat dibutuhkan ilmu. Nah, saudaraku, terkait masalah istilah Sayyid dan Syarif, kalian sudah paham, sudah tahu karena sudah sering kita bahas. Kita perlu up lagi. Jadi kalau Sayyidina Hasan itu keturunannya disebut Syarif ya, kalau Sayyidina Husain itu disebut Sayyid, itu adalah keturunan Rasulullah. Lalu muncul kemudian istilah Habib karena dari pihak keturunan Ba'alawi kemudian membuat istilah baru ya, dari keturunan mereka karena mereka merasa dicintai dan harus dicintai begitu, dikasih begitu, kemudian dari istilah itu muncul Habib. Habib kemudian diartikan yang dicintai dan yang mencintai. Nah, dari Ba'alawi ini muncul Habib, nah yang perempuan disebut Habibah. Nah, dari Ba'alawi inilah kemudian dicatat oleh Rabitoh Alawiyah. Rabitoh Alawiyah itu organisasi lokal yang ada di Indonesia, kemudian mereka untuk supaya dianggap internasional membentuk cabang-cabang di luar negeri. Jadi kalau ada Habib, Habibah yang kemudian bilang bahwa nasab mereka verifikasi dicatat di Narkoba Internasional, ya sebenarnya milik Habib sendiri, milik Habibah yang dinaungi oleh yang namanya Robitoh Alawiyah, begitu ya. Menarik kan? Nah, oke, untuk mempersingkat waktu coba kita dengarkan dari penjelasan Vivi Julfikar ya. Jadi langsung nanti kalau ada perlu yang kita reaksi. Ya, berikut ini ya saudaraku, disimak baik-baik. Saya akan tunjukkan gambarnya, tetapi tidak lama-lama, nanti kalau capek pegang akan saya perdengarkan suaranya saja ya. Oke, kita simak. Ini luar biasa, seperti ini penjelasan dari Vivi Julfikar. Jadi ada beberapa orang yang posting tentang undangan resepsi pernikahan VV, dan yang menarik di situ adalah komentar-komentarnya. Ada beberapa komentar itu yang membahas bahkan meributkan tentang nasab VV. Ada yang bilang katanya VV ini syarifah palsu, ada yang bilang bukan syarifah, ada yang bilang syarifah abal-abal, ada yang bilang VV ini nasabnya terputus, dan ya alhamdulillah ada juga yang paham VV dan membela VV. Nah, karena banyak banget yang nge-tag dan tolong dong dijelasin, tolong dong Kak VV klarifikasi. Nah, oke lah nih VV jelasin ya, biar nggak jadi fitnah, dan ya kasihan aja buat orang-orang yang nggak paham, takutnya nanti jadi dosa. Sebelum VV jelasin semuanya, VV mau tanya dulu nih, terutama untuk kalian-kalian yang meributkan nasab VV, apa sih manfaatnya? Kok sampai segitunya gitu loh? Karena VV sendiri tuh apa ya? VV tuh biasa. Artinya kalau ya teman-teman percaya, monggo. Kalau enggak ya nggak apa-apa. VV nggak pernah ada masalah dengan itu. Apakah ada pihak-pihak yang dirugikan? Kalau memang iya. Nah, khusus buat kalian yang getol banget menolak nasab VV, nasab kalian sendiri tuh gimana? Uruslah nasabnya sendiri. Ngapain ngurus nasabin orang gitu. Jadi memang ada kelompok yang
mengaku curian Nabi, ya, ada kelompok yang mengaku curian Nabi, lalu kemudian dia koar-koar supaya orang menghormati. Tapi ada kelompok yang asli curian Nabi, justru dia diam-diam nggak pernah koar-koar dan tidak butuh penghormatan orang. Nah, inilah yang tidak kita permasalahin. Jadi yang kita permasalahkan adalah ketika ada kelompok yang ngaku-ngaku curian Nabi, tapi mereka itu perilakunya jauh panggang dari api. Perilakunya tidak mencerminkan perilaku Rasulullah. Misalnya mendoktrin orang agar menghormati dan mengkultuskan dia gitu. Itu yang kita persoalkan karena itu edukasi kuat, mereka itu melakukan kapitalisasi nasab Rasul. Dan ini yang kemudian membahayakan. Ya, membahayakan. Kita tahu betul ada oknum yang memobilisasi massa demi kepentingan politik, demi politik identitas. Ada oknum yang mendawir, ada oknum yang mendoktrin hanya kepingin apemnya tetangganya atau jamaahnya, hanya ingin mendapatkan materi harta, misalnya seperti itu. Itulah yang kita kritik habis, yang kita luruskan. Kenapa? Karena kelompok-kelompok yang mengaku keturunan Rasulullah kemudian perilakunya justru jauh dari keteladanan Nabi Muhammad SAW, ini akan merusak ya, merusak nama suci Rasulullah dan kemudian merugikan umat. Itu yang kita persoalkan. Tapi kalau siapapun, kalau misalnya ngaku curian Nabi, tetapi dalam hatinya masing-masing, di lingkup internal mereka tidak usah keluar, keluar-keluar di mana-mana, ya itu hak mereka. Kita nggak ngurusin itu. Karena bagi mereka yang mengaku curian Nabi tapi hanya di hatinya masing-masing, nggak usah dipamer-pamerkan lalu digunakan untuk agar orang lain taklid buta dan mengkultuskan mereka gitu. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi yang kita anggap berbahaya adalah ketika ada kelompok yang mengaku keturunan Rasulullah tapi mengkapitalisasi nasab Rasulullah itu untuk kemuliaan duniawi itu ya. Kalau kalian diam-diam aja ya nggak pamer-pamer gitu, ngapain kita persoalkan kalau tidak merugikan orang lain. Nah, ini yang merugikan orang lain itu loh. Ya, kita lanjut ya. Kalian sendiri tuh gimana? Uruslah nasabnya sendiri. Ngapain ngurus-ngurus nasab Vivi? Kan lucu, keluarga bukan, saudara bukan. Kok yo ngesok gitu loh. Sok tahu tentang nasab Vivi. Nah, kemudian ada lagi yang komen kayak gini. Oh, aku tahu nasabnya Vivi. Karena aku ini Syarifah. Kan lucu, menolak nasabnya orang lain tapi dia sendiri pengen diakui. Kan aku Syarifah. Karena ayahku Habib, kakekku Habib, keluargaku Habib. Please ya, kalau ayahmu, kalau bapakmu itu Habib, kalau keluargamu Habib, ya berarti kamu bukan Syarifah, kamu itu Habibah. Jadi gini, kalau laki-lakinya itu disebut Habib, berarti perempuannya disebut Habibah. Kalau perempuannya sebutannya Syarifah, berarti laki-lakinya sebutannya itu Syarif. Ya jelas ya. Ya jadi yang sekarang ngaku-ngaku Syarifah dari Ba'alawi tadi sudah dibilang itu berarti bukan Syarifah, itu Habibah. Dan kalau Anda kekeh sebagai orang yang ngakunya itu keturunan Rasulullah, ya sekarang Anda tes DNA saja. Begitu. Kalau laki-lakinya Sayyid, berarti perempuannya itu Sayyidah. Karena antara Habib, Syarif, Sayyid ini berbeda. Jadi kalau Habib, ya jangan ngaku Sayyid, jangan ngaku Syarif. Karena istilah Habib ini panggilan khusus untuk keluarga Ba'alwi dari Yaman. Jadi yang selain keluarga Ba'alwi ini, ya nggak ada yang dipanggil Habib. Nah, kalau yang perempuan, panggilannya Habibah. Atau biasanya dipanggil Hubabah. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, ini ada lagi yang komen kayak gini. VV ini bukan dari keluarga Habib, karena Habib yang asli itu pasti tercatat di Robito Alawiyah. Loh ya memang benar, karena VV bukan keluarga Habib. Keluarga VV nggak ada yang dipanggil Habib. Kakek-kakek VV nggak ada yang dipanggil Habib. Kenapa? Ya karena kita bukan Ba'alwi. Dan semuanya itu dipanggil Sayyid atau Syarif. Nah, Jelas ya. Jadi jangan bangga ente sekarang yang merasa dicatat di Robito Alawiyah ya. Robito Alawiyah sekarang sudah dalam mengalami krisis ini. Kenapa begitu? Krisis Habib maksudnya. Ya, masyarakat sudah banyak yang meminta, bahkan sudah ada yang membuat petisi ya, permintaan kepada pemerintah itu dari apa namanya aliansi
Laskar Bani Wali Songo tuh sudah menyampaikan petisi agar Robito Alawiyah dibubarkan. Kenapa? Karena dia ngaku mencatat nasab keluarganya Nabi Rasulullah SAW ya. Tapi ternyata enggak, lebih condong pencatatan itu untuk mencatat mengamankan nasabnya dari keturunan yang berhaplogrup G ya. Kalian tahu sendiri haplogrup kayak keturunan Nabi itu kan G1. Dan kalian juga sudah tahu bahwa yang haplogrupnya G itu dari golongan mana, keturunannya siapa gitu kan. Kakeknya kakeknya bersama itu kakeknya siapa gitu kan. Ya, jadi begitu. Lah, kok ini hilang lagi nih. Oke, jadi ini perlu kita sampaikan supaya kalian paham bahwa ada oknum-oknum yang ngaku-ngaku saja tetapi tidak bisa membuktikan kebenarannya, ya kan. Nah, sekarang kita lanjut nih penjelasan dari Mbak Vivi ya. Nah, ini menarik ya. Kita simak. Sekarang mana nih? Ini dia. Sayyid atau Syarif. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini perlu diketahui dan diingat-ingat ya. Robito Alawiyah itu hanya mencatat keturunan Alwi atau Alawi bin Ubaidillah. Makanya namanya itu Robito Alawiyah. Nah, VV ini bukan keturunan Alwi atau Alawi bin Ubaidillah. Makanya mau dicari sampai kiamat kurang setengah jam wes, nggak akan nemu nama VV di sana. Nah, ini ada lagi komen yang serupa ini. Kalau memang VV dan keluarga ini benar asli keturunannya Rasulullah, harusnya pasti tercatat di Robito Alawiyah. Karena semua keturunan Nabi itu dicatat di Robito Alawiyah. Nah, ini keliru ini. Wong Robito Alawiyah itu cuma ada di Indonesia. Ya, jadi jelas ya, kita perlu tegaskan tidak semua bahkan banyak yang tidak tercatat di Robito Alawiyah itu adalah keturunan Nabi. Banyak sekali yang asli keturunan Nabi tapi tidak tercatat di Robito Alawiyah. Dan sebaliknya ya, yang dicatat di Robito Alawiyah tetapi dia itu adalah Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Sudah tertolak secara saintifik ya. Tetapi kan pinter itu, ada kelompok-kelompok yang asli keturunan Nabi tetapi dimasukkan di Robito Alawiyah itu ada juga. Oleh karena itu ketika terjadi polemik nasab terkait masalah yang dicatat di Robito Alawiyah ya sebaiknya untuk mengakhiri itu ya tes DNA saja. Ya, dites DNA supaya Robito Alawiyah jelas. Tapi Robito Alawiyah sendiri juga diem. Ya ketuanya Bapak Taufik Assegaf juga diem memilih strategi untuk diem ya 1000 bahasa ya. Sedangkan keturunan Rasulullah itu menyebar di seluruh dunia. Mosok yang di Mekah, di Maroko, di Jordan, di mana lagi di Palestina, Damaskus, Syria, Tunisia, itu dicatat di Indonesia tok. Sedangkan di Yaman sendiri loh, Robito Alawiyah itu nggak ada. Di Yaman itu pencatatan nasab keluarga Ba'alwi itu dicatat masing-masing keluarga. Ya memang ada di sana buku induknya. Kalau nggak salah namanya itu Syajaratul Jadi VV tegaskan sekali lagi ya, bahwa VV ini bukan keturunan Alwi bin Ubaidillah. VV bukan Ba'alwi. Jadi mau dicari di Robito Alawiyah sampai kiamat kurang setengah jam, kurang setengah menit, nggak akan ketemu. Loh, terus? Jadi banyak orang yang sekarang masih tidak paham. Oleh karena itu kita pahamkan, saudaraku, bagikan video ini seluas-luasnya kepada siapapun saudara Anda, keluarga Anda, supaya tidak menjadi orang yang gagal paham, karena banyak sekali dari keturunan Ba'alawi yang mendoktrin, membuat ceramah-ceramah, framing sana, framing sini ya, seolah-olah mereka lah satu-satunya kelompok yang paling sah dan paling benar bahwa mereka lah sebagai keturunan Rasulullah. Padahal bukan ya. Ini yang harus kita sampaikan supaya masyarakat tidak mengkultuskan dan taklid buta keturunan kepada keturunan Ba'alwi, saudaraku ya. Kita terus suarakan ini, walaupun yang nonton sedikit, yang nonton banyak nggak masalah ya. Yang penting kita terus suarakan, ya kan. Iya, hidayah itu kan datangnya dari Allah. Biar yang penting kita terus suarakan, masalah kalian dari muhibin mendapat hidayah atau enggak sudah bukan urusan saya. Urusan saya yang penting saya menyampaikan, kalian yang menyimpulkan ya untuk edukasi umat ya. Supaya enggak tambah banyak muhibin dan supaya muhibin berkurang. Supaya bangsa ini yang menjadi budak spiritual berkurang. Menit nggak akan ketemu. Loh, terus
Terus Feve dan keluarga dicatat di mana? Ya ada sendiri, namanya Naqabah As-Sadah Al-Ashraf. Ada itu di Maroko, di Tunisia, di Damaskus, di Jordan. Jadi Feve tuh punya syahadah nasab dari Naqabah ini. Nah, kalau ada yang minta spill dong nasabnya, buat apa? Kan tadi Feve sudah bilang, mau percaya monggo, kalau enggak ya enggak masalah. Nah, terakhir, buat kalian yang ingin tahu lebih jelas tentang nasab, nah monggo, silahkan kalian cari di YouTube. Kalau kalian cari tentang keluarga Vive, monggo bisa cari ya, bisa search, bisa buka itu YouTube-nya Sayyid Zulfikar Official. Itu sudah lengkap dan jelas sekali penjelasannya. Sejarah dari Basyaiban Al-Idrisi sampai Asyaibani itu jelas semua di sana. Nah, buat kalian yang pengen tahu tentang keluarga Ba'alwi, monggo bisa buka YouTube juga. Itu sudah banyak banget video yang membahas tentang keluarga Ba'alwi. Ya, kalau kalian ingin tahu keluarga Ba'alwi, kalian singgah saja, datang saja di Robito Alawiyah. Ya, jadi organisasi lokal yang dibentuk pada tanggalnya lupa ya saya. Robito Alawiyah itu dibentuk pada tahun 1928 pada zaman kolonial Belanda, di mana orang-orang pribumi itu berusaha untuk menyatukan bangsa Nusantara, ya ada masa kebangkitan nasional sejak 1908 tuh. Robito Alawiyah ini berdiri atas sokongan Belanda, disupport oleh Belanda. Mereka membuat organisasi sendiri lokal yang tujuannya untuk mengamankan nasab dari Ba'alwi. Nah, supaya lebih dimuliakan, kemudian dia membranding ini adalah pencatat nasab Rasulullah. Padahal itu pencatat nasab dari keturunan yang berhaplogrup G. Kalian tahu tuh ya. Kalau kemudian ada 1-2 orang misalnya tes DNA, kemudian hasilnya adalah haplogrupnya J1, itu kasuistis, bisa jadi adalah dari kelompok keluarga yang lain yang diba'alawikan. Jadi mereka sudah terbukti suka memba'alawikan segala sesuatu ya. Kuburan. Nah, kuburan dari orang-orang pribumi yang dari keturunan bangsawan diba'alawikan. Supaya apa? Mereka supaya dianggap mulia juga. Makanya kita nggak usah bangga kalau kalian diba'alawikan. Kalau keluarga kalian kuburan-kuburannya diba'alawikan itu jangan bangga tuh. Itu yang ternyata palsu, nggak tersambung kepada Rasulullah berdasarkan riset ilmiah, bukan fitnah. Berdasarkan kajian ilmiah, ya kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA. Barangkali yang baru nonton, ya kalian bisa searching itu ya. Bagi yang sudah sering mengikuti channel saya pasti udah paham ini perbedaan-perbedaan yang terjadi, polemik yang terjadi terkait masalah nasab Ba'alwi ini. Kan begitu saudara ya. Kita lanjut ini. Kurang sedikit lah ya. Masya Allah gitu loh, Indonesia luar biasa. Kayak banyak HP palsu, HP palsu. Banyak keturunan Nabi Rasulullah SAW tapi palsu, tapi cuma bisa ngaku-ngaku ya. Kita lanjut. Monggo bisa buka YouTube juga. Itu sudah banyak banget video yang membahas tentang keluarga Ba'alwi. Ada yang bilang kalau keluarga Ba'alwi ini nasabnya nggak sambung ke Rasul. Ada yang bilang kalau Alwi bin Ubaidillah ini bukan anaknya Sayyid Ahmad. Dan ya pokoknya banyak sekali yang membahas tentang keluarga Ba'alwi. Ya, banyak sekali dan viral setelah Kiai Haji Madidin Usman mempublikasikan riset ilmiah beliau, di mana beliau menjelaskan bahwa keluarga Ba'alawi yang dimulai secara resmi dari Habib Ali Sakron itu yang membuat sebuah sejarah palsu, catatan silsilah palsu yang sebenarnya bukan dari keluarga Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah, diaku-akukan, dicangkokkan ya, dicantolkan kepada keluarga Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Ya, kita tahu kalau Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah itu punya putra hanya 3, yaitu Husain, Ali ya, dan Muhammad. Ahmad, Ali, dan Husain. Tapi ditambahi lagi dengan nama Ubaidillah. Nah, Ubaidillah kemudian sekarang diketahui setelah berabad-abad lamanya banyak orang yang tidak tahu, kemudian husnuzon. Nah, sekarang sudah dibongkar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh IPTEK di abad 20. Sampai sekarang sudah nggak bisa menghindar mereka. Karena apa? Kalau menurut Kiai Madudin, kalian juga sudah tahu bahwa yang membatalkan nasab
Ba'alawi itu bukan Kiai Madudin, ya. Apa yang membatalkan nasab Ba'alawi? Ya mereka sendiri dari catatan genetika yang mereka punya, dari darah mereka yang dia punya. Jadi genetika mereka itu udah nggak bisa lagi berbicara lain. Kenapa? Karena itu sudah catatan dari ilahi. Jadi mereka ternyata berhaplogrup G, saudara. Nah, ini mungkin sebuah informasi yang berat ya, yang paling menyakitkan dari para Ba'alawi. Ya, mereka merasa hilang reputasi. Makanya banyak dari Ba'alawi yang tahu masalah di genetika ini akhirnya mereka ngumpet ya, takut muncul. Mereka nggak mau bahas genetika. Bahkan yang namanya Hanim Alatos sering kita sampaikan mengharamkan tes DNA. Apa nggak kurang ajar? Kenapa saya bilang nggak kurang ajar? Karena sebelumnya itu mertua dia yaitu Rizik Syihab mewajibkan. Sekarang setelah ketahuan bahwa mereka itu bukan haplogrupnya keturunan Rasulullah, nah dia mengharamkan. Ya, jadi itu hal yang paling ditakuti dari keluarga Ba'alwi ya. Oleh karena itu kita perlu sadari banyak keturunan Rasulullah yang ada di Indonesia disebut dengan Sayyid, ya disebut dengan Syarif, yang perempuan disebut dengan Sayyidah, yang laki-laki disebut dengan Sayyid, kemudian yang perempuan disebut Syarifah, yang laki-laki disebut dengan Syarif. Itu keturunan asli yang sebenarnya keturunan Rasulullah. Cuman hati-hati ada catatan nih. Setelah para masyarakat paham bahwa keturunan Rasulullah sebenarnya adalah Sayyid dan Syarif, ya, kemudian ada dari keturunan Ba'alawi yang sebenarnya bukan Syarif, bukan Sayyid, mereka rame-rame pakai nama Sayyid. Ya, sudah sering kita sampaikan, dicontohkan ada yang namanya Bahar bin Smith. Bahar bin Smith ini kan sekarang namanya sudah Sayyid. Hati-hati makanya sekarang ketika ada orang yang memakai nama Sayyid, kalian harus tanyakan, kamu dari keturunan mana? Keturunan Ba'alawi apa bukan? Kamu yang tercatat di mana? Apakah kamu yang tercatat di Robito Alawiyah? Nah, ketika dia menjawab, saya Ba'alawi, saya tercatat di Robito Alawiyah, lalu dia pamer menunjukkan kitab nasab dari Robito Alawiyah, kita katakan dia bukan Sayyid. Dia bukan keturunan Rasulullah, tapi dia keturunan nama fiktif yang bernama Ubaidillah. Dia keturunan Ba'alawi yang tidak layak disebut sebagai keturunan Rasulullah karena Ba'alawi itu sudah tertolak secara saintifik berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Begitu ya, saudaraku ya. Mungkin ini tidak gampang ya untuk mengedukasi masyarakat, untuk menjelaskan, mensosialisasikan ke masyarakat tidak mudah. Tetapi walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan, kita tetap suarakan setiap hari, ya kan? Masalah kalian dapat hidayah atau enggak, ya itu urusannya bukan urusan saya. Yang penting urusan kita, kembali lagi kita sampaikan, kita mengedukasi, kita sosialisasi berdasarkan ilmiah, bukan fitnah gitu. Kalau kalian misalnya dari kelompok muhibin sadar, alhamdulillah. Nggak sadar juga nggak mempengaruhi kita akan tetap bersuara begitu. Ya, seperti itu saudara. Ya kita lanjut nih, dari Mbak Vivi Julfikar ya, Mbak Vivi Julfikar memberikan penjelasan turun gunung beliau nih, luar biasa. Ya. Ya, pokoknya banyak sekali yang membahas tentang keluarga Ba'alawi di sana. Kalau Vivi pribadi, wallahu a'lam, Vivi nggak ikut-ikut karena itu bukan urusan Vivi. Nah, untuk teman-teman yang belum paham, belum mudeng nih dan pengen tanya, monggo nanti pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan Vivi jawab. Wow, terima kasih Mbak Vivi Julfikar sudah memberikan penjelasan yang luar biasa, jelas ya, gamblang dan mencerahkan. Mudah-mudahan para muhibin yang selama ini mungkin tidak paham, yang masih taklid buta bisa membuka pikirannya, bisa mendapatkan hidayah bahwa tidak perlulah kita taklid buta memfanatikan Ba'alawi kemudian mengkultuskan Ba'alawi ya, karena mereka sudah terbukti bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah yang pagi hari ini komentar menemani kita? Kita cek nih. Oh, terima kasih Bang Lincai Boncai yang selalu setia menemani kita. Ya, nah, ini putrinya Sayyid Julfirika ya Gus. Insya Allah begitu Gus. Jadi kalau nggak salah ya. Oke, karena hanya Bang Lincai Boncai, terima kasih atas hadirnya komentarnya ya. Semuanya saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, kesalahan. Kita cintai semuanya rata tanpa ada pilih kasih. Jangan ada yang merasa lebih mulia di antara yang lain, ya kan? Oke, saudaraku, semoga semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya, dimudahkan semua urusannya yang baik, diberikan usia yang panjang.
ya kan, kemudian diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa berlama-lama, nanti kita akan live lagi karena di channel Tanda Kejadian saya persiapkan dulu apa yang mau saya sampaikan temanya. Oke saudaraku, mohon maaf sekali lagi. Salam persatuan, salam cinta damai, salam kerukunan ya. Salam bahagia untuk semuanya, sejahtera untuk semuanya ya. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!